Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak Ibu guru yang hebat, para pengawas, para kepala sekolah, para praktisi pendidikan. Jumpa lagi di Delta Educa Channel, channelnya pendidikan membahas tutorial penggunaan Learning Management System dan juga fitur-fitur lainnya atau aplikasi lainnya. Kali ini saya akan mencoba membuat tip dan trik bagaimana menghadapi libur sekolah bagi guru, bagi siswa. Dan ini sedang ramai di media sosial. Muridnya libur, gurunya tidak, apa yang dilakukan. Dan ini adalah bentuk jawaban, salah satu jawaban bagaimana seorang guru meskipun libur tapi tidak libur tetap bisa memantau aktivitas belajar anak-anak di rumah lewat penggunaan Learning Management System. Bapak dan Ibu, kali ini saya coba login ke Learning Management System. Oh, ternyata ada salah masuk ya. Kita coba ulang lagi. Apakah ini tetap salah? Sepertinya ini keyboardnya sedang tidak bagus. Saya coba gunakan notepad saja. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya sudah masuk ke Learning Management System. Apa yang bisa dilakukan rekan-rekan guru ketika menghadapi libur seperti ini? Salah satunya adalah mengelola Learning Management System atau Moodle. Seperti misalnya memberikan tugas-tugas soal atau tugas-tugas membaca materi, menonton video dan sebagainya, atau melakukan sebuah kajian studi kasus, misalnya memberikan studi kasus kepada anak-anak kita bagaimana menyelesaikan sebuah soal, baik itu uraian maupun pilihan ganda atau mencocokkan dan sebagainya, juga aktivitas lainnya. Baik Bapak dan Ibu, saya coba akan menambahkan atau mengelola soal. Ini kebetulan saya sedang mengelola mata pelajaran kelas 9, yaitu pendidikan agama Islam ya. Ini nih, yang ini Bapak Ibu ya. Oke, saya lebarkan ininya. Layarnya begitu ya. Pertama kali kita masuk ke mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Kemudian kita lihat kategori di bank soal. Kita akan mengelolanya di bank soal dan bagaimana nanti menyajikannya kepada anak-anak. Lihat kategori. Nah, di sini saya sudah mengisi 7 kategori mulai dari bab 1 sampai dengan bab 7, kemudian bab 8-nya dengan seni Islami, kehidupan semakin harmoni, sudah ada 12 soal, saya akan menambahkannya. Caranya adalah dengan klik bab 8,
Nah, di sini nanti kita akan menambahkan soal yang ke-13. Di sini sudah tampak soalnya yang ke-13. Caranya adalah dengan klik buat soal baru di sini, Bapak Ibu ya. Soal baru, kemudian bentuknya bisa dipilih nih. Di sini ada pilihan ganda, ada benar salah, mencocokkan dan sebagainya. Kita coba pilih pilihan ganda. Saya sudah menyiapkannya. Jadi kita beri nama soalnya di sini soal ke-13 aja. Biar memudahkan, atau diberi nama lain juga silahkan. Kemudian di sini bentuk soalnya, bagaimana Islam memandang penggunaan efek visual dalam seni digital. Ini tinjauan cukup modern, bagaimana agama Islam bisa beradaptasi dengan teknologi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, kira-kira begitu soalnya. Kemudian saya coba berikan penjelasannya. Di sini saya berikan penjelasan. Jadi ketika anak-anak nanti selesai mengerjakan tes akan muncul penjelasan. Nah, bagaimana penggunaan efek visual? Efek visual diperbolehkan selama tidak melanggar etika Islami. Dalilnya Quran surat An-Nahl atau surat ke-16 dan ayat 125. Seperti itu. Kemudian kita coba inputkan pilihannya atau opsinya di bagian jawaban atau pilihan. Ini kemudian tidak boleh karena menurut gaya seni barat, yang B-nya. Ini yang A, kunci jawabannya yang A Bapak Ibu ya. Karena ini pilihan ganda, kita beri bobot 100. Kemudian ini yang B. Ini yang C. Ini yang D. Atau yang keempat, opsi yang keempat itu Bapak Ibu ya. Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan di soal ke-13 ini. Misalnya di sini ada status soalnya apakah siap digunakan. Kalau siap berarti di sini diklik. Kalau masih draft ini bisa ditulis draft. Poin bawaannya ini 2 defaultnya untuk soal pilihan ganda ini kita biarkan saja, atau mau diganti silahkan, mau 1, 2 atau 5. Ini umpan balik umumnya. Kemudian ada umpan balik ID number ya, nomor ID. Ini boleh ditambahkan atau tidak. Ini untuk memudahkan pencarian soal. Tapi karena sudah saya kelompokkan ke dalam kategori, jadi tidak perlu, sebab nanti sudah ada di kategori. Kemudian jenis pertanyaannya atau opsinya, jawaban tunggal atau banyak. Di sini di pilihan ganda itu ada 2 jenis soal yang bisa kita buat, yaitu soal dengan hanya 1 jawaban atau diizinkan memiliki lebih dari 1. Jadi ada pilihan ganda dan multiple respon ya, pilihan banyak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini ada acak pilihan. Opsi yang tadi 4 itu ABCD apakah mau diacak atau tidak. Ini tinggal klik atau hilangkan. Kalau mau dihidupkan tinggal diklik. Kemudian jenis pilihannya mau menggunakan apa. ABCD dalam format kecil atau besar atau 1 2 3 atau 1 2 3 angka Romawi kecil dan sebagainya, atau tanpa nomor juga bisa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian tampilkan instruksi standar. Kalau hanya 1 jawaban berarti nanti akan ada instruksi standar di setiap soal yang berbunyi pilih 1 jawaban. Tapi kalau ini kita klik yang diizinkan memiliki lebih dari 1 dan ini dimunculkan, maka nanti akan muncul
diperbolehkan untuk memilih satu atau lebih jawaban. Kemudian Bapak dan Ibu, ini karena pilihan ganda, sekali lagi saya beri nilai 10. Kemudian di sini ada umpan balik. Umpan baliknya bisa penjelasan sama dengan di umpan balik yang umum. Ini misalnya di copy kembali, silakan. Jadi di sini dikopikan atau di paste. Nah, kemudian yang ketika anak menjawab salah, kita akan memberikan feedback seperti apa. Apakah misalnya jempol, tetap semangat, kita bisa memberikan emoticon di sini, ya. Nah, misalnya ada tanda ini, tanda jempol menunjukkan tetap semangat gitu kan, atau emoticon lainnya, senyum dan emosi, ya. Silahkan seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Pada emosi marah, emosi sedih kalau salah begitu. Kita coba saja yang ini, ya. Kita tambahkan misalnya tetap semangat. Nah, seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu copy paste untuk opsi ketiga atau yang C, atau yang keempat, ya, sorry. Oh, yang ketiga, sorry, ya. Kemudian yang keempat, ya, kita paste di sini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Bukan tetap, Pak, tetap semangat. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, kita bisa menyimpannya, simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan, atau simpan perubahan atau batal. Klik simpan perubahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum menyajikan kepada siswa, kita bisa mengecek soal nomor 13 itu nanti tampilannya seperti apa dengan cara klik edit, kemudian pratinjau. Ini seperti ini Bapak Ibu, ya. Kemudian kita bisa mengecek pilihan jawaban benarnya benar tidak. Khawatir salah klik gitu kan. Jadi sebelum disajikan kita coba dulu isi jawaban benar. Ternyata jawaban benarnya adalah boleh selama tidak menampilkan hal yang bertentangan dengan syariat. Kalau jawaban sudah benar, ini bisa hapus pilihan saya atau langsung tutup pratinjau gitu kan. Oke. Kemudian tutup pratinjau. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara menampilkan atau menambahkan soal ke dashboard siswa seperti itu? Di sini bab 8, ya. Ada 13 soal. Di sini ada indeks setiap bab di sebelah kiri Bapak Ibu. Ada 2 nanti di sebelah kanan dan sebelah kiri, ya. Ini bab 13. Jadi kita kembali ke indeks bab 13 di dashboard siswa nantinya. Bab 8, sorry. Bab 8. Nah, ini di sini. Di bab 8 Bapak Ibu, saya sudah membuat wadahnya, namanya ulangan bab 8 dengan seni Islam kehidupan semakin harmoni. Ini bisa Bapak Ibu buat dengan cara menambahkan aktivitas dan sumber di sini. Saya berikan contoh. Kemudian pilih kuis, ya. Di sini kuis. Nah, pilih kuis. Kemudian Bapak Ibu di sini ketikkan saja ulangan. Nah, bab 8-nya Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari sini, ya. Kemudian paste. Nah, udah selesai. Kemudian Bapak Ibu tinggal simpan dan kembali ke kursus. Karena wadahnya sudah ada, saya tidak akan membuat wadah baru. Tinggal kita lihat saja apakah wadahnya sudah terisi atau belum. Oke, kita leave saja. Nah, ternyata kita lihat. Nah, di sini belum ada soal yang tampil Bapak Ibu, ya. Belum ada soal yang tampil. Caranya dengan cara klik tambahkan soal di sini. Klik tambahkan soal. Karena soalnya sudah ada di bank soal, maka kita pilih bank soal yang ada di
menu tambah ini dari bank soal. Oke. Nah, jangan salah pilih Bapak Ibu di sini, pilih kategori. Kategorinya tadi bab 8. Bab 8 itu ada di mana? Oh, di sini Bapak Ibu. Ada yang 13 soal ini ya. Nah, ini. Jadi klik, kemudian kategorinya bab 8, jumlahnya 13. Ini soalnya, apakah soalnya mau dimunculkan seluruhnya 13? Kalau mau dimunculkan tinggal klik ini saja. Kemudian Bapak Ibu klik tambahkan soal terpilih pada kuis seperti itu. Dan nanti soalnya akan muncul seperti ini ya. Lanjutkan pratinjau. Nah, misalnya. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ini artinya soal tersebut sudah disajikan ke siswa kita dan siswa kita bisa melaksanakan pembelajaran mengerjakan soal-soal yang sudah kita siapkan pada LMS Moodle yang pada kesempatan ini ada di kelas hybrid ID gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu kalau sudah selesai anak mengerjakan itu anak bisa menandai bahwa dia sudah mengerjakan dengan cara klik tandai selesai yang ini Bapak Ibu atau mark as done. Nah, ketika anak sudah menyelesaikan semuanya, sudah merasa puas dengan nilai yang didapat, maka dia akan mengklik tandai selesai seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, apakah selain soal bisa menambahkan aktivitas lainnya? Ini sangat bisa sekali Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di sini di bab 8 ini soalnya sudah. Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas apa saja. Misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas membuat kuis dengan adaptive quiz, menampilkan berkas atau lampiran misalnya buku sekolah elektronik, atau membuat buku ya, membuat buku untuk materinya gitu. Jadi kita misalnya ingin membuat buku, kemudian bisa juga membuat elemen kursus, membuat forum, membuat glosarium, atau menampilkan file-file di folder. Kemudian juga bisa membuat pembelajaran interaktif lainnya melalui H5P, atau membuat halaman-halaman web yang bisa diakses oleh anak-anak. Kemudian membuat video interaktif atau membuat kehadiran gitu kan. Misalnya biar anak-anak itu saat di rumah juga mengisi kehadiran, Bapak Ibu bisa menambahkan kehadiran. Ya. Nah, misalnya kehadiran pertemuan 1 gitu ya. Kehadiran pertemuan 1. Kemudian Bapak Ibu, ini karena kehadiran mau diberi nilai atau tidak silahkan. Kalau mau diberikan poin, karena dianggap tidak perlulah, kita klik tidak ada poin. Pengaturan modulnya tampilkan pada halaman kursus, pembatasan aksesnya tidak ada ya, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau sudah kita sip ya, atau simpan dan kembali ke kursus gitu Bapak Ibu. Tapi karena di sini belum ada data siswa, jadi kehadirannya belum ada yang bisa mengisi kehadiran gitu kan. Nah, ketika nama absensinya sudah ada, kita buat sesi, klik kehadiran, kemudian tambah sesi. Ya, pertemuan pertama ini tanggal berapa? Kita klik tambahkan sesi. Misalnya untuk hari Senin itu tanggal 3 kalau tidak salah ya. Tanggal 3 Maret.
2025, klik 3, kemudian Maret di sini. Nah, kemudian waktunya kapan? Kalau ibu guru mata pelajaran PA ini mengajar di hari hari Senin tanggal 3, biasanya pagi-pagi jam 7, kita setting waktunya misalnya jam 7.00, 2 jam sampai jam 8.20. Jam 8.20 Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak-anak bisa melakukan absensi di rentang jam ini. Oke. Kemudian di sini bisa diberikan instruksi, jangan lupa isi absen ya. Jangan lupa isi absen atau isi kehadiran. Tidak multisesi ya. Multisesi ini apa? Multisesi ini sebenarnya digunakan ketika Bapak dan Ibu ingin mengulang hari yang sama, tanggal berbeda. Misalnya kalau ulangi sesi di atas sebagai berikut. Jadi setiap hari Senin diulang gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini tinggal klik seperti itu saja. Ulangi setiap 1 minggu 1 kali kan. Nah, misalnya ulangi sampai tanggal berapa? Sampai akhir bulan 28 Februari 2025. Oke. Izinkan siswa untuk merekam kehadiran mereka sendiri. Nah, kalau siswa kita diizinkan untuk merekam sendiri, klik saja. Jadi anak-anak nanti langsung yang begitu habis selesai login, dia akan mengklik izinkan siswa untuk merekam kehadiran mereka sendiri, akan mengklik kehadirannya. Buka sesi lebih awal untuk menandai. Nah, misalnya masuknya jam 7, tapi Bapak Ibu memberikan kesempatan absen ini dibuka lebih awal, misalnya jam 6.30 ya, atau 30 menit ya sebelum 30 menit sebelum jam 7. Pakai kata sandi siswa tidak, untuk memudahkan tidak usah ya. Kemudian klik tambahkan. Oh, ini di sesinya ya. Tanggal ini tidak boleh lebih awal. Oh, Februari. Harusnya Maret Bapak Ibu ya. Ini Maret sampai dengan 30 Maret misalnya. Oke. Kemudian di sini setiap hari Senin, pendidikan agama Islam itu Senin dan berapa jam? 3 jam, 4 jam ya. Ya, ini bergantung dari jadwal yang Bapak Ibu buat. Kalau misalnya 3 jam itu hanya satu hari Senin, cukup seperti ini, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini karena multisesi Bapak Ibu bisa dilihat ini. Jadi setiap hari Senin, pertama Senin tanggal 3, tanggal 10 Maret, tanggal 17 Maret, dan tanggal 24 Maret. Jadi absen buat sebulan ini sudah dibuat oleh kita. Ini akan muncul sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada ulangan tadi ya. Yang sudah diisi adalah ulangan bab 7 tadi, bab 8-nya tidak saya isi ya. Bagaimana mengatur ulangan ini biar sesuai dengan waktu? Misalnya ulangan bab 7 ini akan kita atur untuk hari Senin tanggal 3. Caranya klik setelan Bapak Ibu ya. Setelan. Kemudian di sini waktu pengerjaannya. Nah, Bapak Ibu di waktu pengerjaan ini belum aktif ya. Jadi ini bisa diakses kapan saja. Biar anak-anak tertib dan juga dia patuh dengan waktu yang sudah kita siapkan. Ini akan lebih bagus lagi kalau ini diaktifkan gitu ya. Kita aktifkan saja dan mulai tanggal 3 Maret itu. Tanggal 3 Maret. Kemudian pukul 7.00 Bapak Ibu ya.
pukul 7.00 tutup kuisnya. Mau sampai tanggal berapa? Misalnya karena ini untuk 1 hari, ya kita sampai Maret lagi aja, tanggal 3 Maret juga gitu ya. Tanggal 3 Maret juga, tapi kita patok ini sampai malam gitu, sampai jam 23 misalnya gitu kan. Nah, kemudian waktu pengerjaan kuis ini mau berapa menit gitu ya. Kita aktifkan. Kalau soalnya 20, ya kita beri waktu misalnya 20 menit atau 30 menit ya. Misalnya 30 menit seperti itu. Nah, di sini ada waktu pengerjaan berakhir, secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Jadi untuk mengantisipasi soal tidak terkirim, kita klik ini saja. Kemudian nilai, Bapak Ibu, di sini nilai kelulusannya berapa? Nilai tertingginya itu ada di 100, jadi nilai kelulusannya 80 misalnya. Nah, kemudian diizinkan mengerjakannya berapa kali? Misalnya karena ini adalah tugas hanya 1 kali misalnya gitu ya. Nah, kemudian tata letak akan muncul tiap soal. Perilaku soal, acak dalam soal, iya. Bagaimana soal bersikap, umpan balik yang ditangguhkan. Jadi umpan baliknya itu akan ditangguhkan dan akan muncul setelah mereka selesai mengerjakan. Dan yang lain-lainnya itu Bapak Ibu ya. Kemudian hal yang lebih penting lagi di sini ada pembatasan akses dan penyelesaian aktivitas. Nah, di pembatasan akses kita bisa menambahkan soal ini bisa diakses apabila siswa harus mendapatkan nilai pada ujian ke-6 dulu misalnya. Ini kan ujiannya ke-7 ya yang kita akan tampilkan. Di ke-6 dulu misalnya. Jadi kalau bab 6-nya belum dapat nilai, dia tidak bisa mengerjakan bab 7 begitu. Ini kalau mau diterapkan juga bagus gitu kan. Kemudian nilainya harus berapa? Lebih besar atau sama dengan berapa ya? Tolong tentukan, misalnya lebih besar dari 80, betul ya, 80 dan lebih kecil dari 60 misalnya. Tambahkan pembatasan. Kita coba. Kalau sudah, simpan dan kembali ke kursus ya. Oke. Nah, itu ya. Oke. Oh, nilai minimumnya ya. Nilai minimumnya. Balik. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, ketika prasyarat-prasyarat seperti itu sudah kita tentukan, di sini akan muncul ya. Pertama, kuis akan dibuka mulai tanggal 3 Maret jam 7.00. Tutupnya 3 Maret jam 23.21. Kemudian di sini soal ini tidak tersedia kecuali Anda mencapai skor dalam rentang tertentu di ulangan bab 6 dengan tema Al-Quran menginspirasi menjadi Khalifatullah Filat, penebar kasih sayang. Oke, ini Bapak Ibu ya cara memperlakukan aktivitas penggunaan kuis di LMS Moodle. Nah,
semua prasyarat seperti ini tidak hanya bisa dilakukan pada kuis saja, tapi juga pada materi. Misalnya di bab 7 ini ada tambahan materi membaca video, menonton video, sorry ya, kemudian membaca buku, melakukan pembukaan file BSE misalnya dan sebagainya. Jadi nanti di sini aktivitasnya lebih dari satu. Ini aktivitasnya hanya satu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu bagaimana membuat aktivitas siswa di bulan Ramadan atau pada saat libur seperti sekarang ini dengan tetap Bapak Ibu bisa produktif melakukan pembelajaran dan memantau anak-anaknya apakah belajar atau tidak di rumah dengan cara melihat aktivitas yang ada di Learning Management System. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.